billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah Sungai Lakam Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini seperti biasa di Masjid At-Thaibah fikih sampai kepada faslun wa arkanus salati 18 ruknan an-niyatu wal qiyamu mal qudrah wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Kita sampai kepada bab rukun salat, ada 18. Pertama niat, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca Fatihah. Wal bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Menurut Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat daripada Fatihah. Makanya orang yang mengikuti Imam Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, baca Fatihah harus pakai bismillah. Kalau tak pakai bismillah, menurut Imam Syafi'i, sholatnya tidak sah. Cuman ada Imam Malik mengatakan tidak termasuk. Jadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi beliau mengatakan sholatnya tetap sah. Kita perlu juga tahu ini sebagai kita perlu. Tinggal kita udah aku pakai yang ini, sudah pakai. Cuma ketika ada orang pakai maunya pendapat maunya Imam Malik, kita jadi tak langsung menyalahkan, menyesatkan, membodohkan, jangan. Kita perlu tahu juga. Tinggal kita nak yang mana, ambil ikut Imam Syafi'i, ya ambil. Terus kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia Fatihahnya, bismillahnya pelan, alhamdulillahnya baru dibaca keras. Semuanya punya dalil. Karena perbedaan dalil itulah akhirnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Atau kadang-kadang ulama si A mengambil ini karena ini lebih kuat dalilnya, ada ulama B mengambil ini karena ini lebih kuat dalilnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Semua pendapat itu berdiri masing-masing, tidak boleh fanatik menyalahkan yang lain. Maksudnya para imam dulu aja tidak bergaduh, apalagi pengikutnya kok ikut bergaduh. Kau nak ngikut siapa? Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sudah saya ceritakan ketika sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut. Sementara ada orang-orang akhir zaman nih sekarang bilang kunut hukumnya bid'ah. Lah sudah, berarti orang kunut dosa. Wah, tak boleh begitu, tidak bisa begitu. Sejarahnya kunut sudah saya ceritakan kemarin. Jadi tidak boleh begitu. Jangan ketika orang tak pakai pendapat dia ini langsung dibid'ahkan, dolalahkan, dinerakakan jahanam. Jangan gitu. Bisa jadi engkau yang tak faham, bisa jadi ilmumu yang tidak sampai. Jangan terburu-buru menyalahkan, menyesatkan orang lain. Karena ilmu itu luas, ya, ilmu itu luas. Jangan gegabah. Kadang-kadang ada seorang baru tahu satu aja masalah, seolah-olah itu aja lah, yang lain sesat semuanya ini. Tidak boleh begitu, ilmu itu luas. Bisa jadi orang lain tuh yang tak tahu, bisa jadi kamu yang tak tahu, bisa jadi kamu yang bodoh. Orang lain sudah tahu ilmumu, tapi kamu tidak tahu ilmunya orang lain. Jadi biar agak luas sedikit. Jadi orang ketika wawasannya itu sempit, maka dia akan terlalu fanatik, tidak bagus.
Kita lanjutkan sedikit catatan tentang yang keempat, warabi'atu qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah adalah rukun, wajib membaca Fatihah. Au badaliha liman la yahfadhuha fardhan kanat as-salatu au nafla. Boleh Fatihah atau penggantinya Fatihah bagi orang yang tak hafal Fatihah, maksud belum hafal, baru masuk Islam, baca apalah terserahlah, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpamanya bisanya cuma itu, tidak apa-apa, boleh, tapi nanti belajar lagi. Kemudian wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bismillah termasuk ayat daripada Fatihah kamilah. Wa man asqata minal Fatihati harfan au tasdidatan au abdala harfan minha biharfin lam tasihha qiraatu wala salata lahu wala salatahu in ta'ammada wala salata lahu wala salatuhu walam tasihha qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada wa illa wajaba alaihi adatul qiraah. Barang siapa yang menggugurkan satu huruf di arif Fatihah atau menggugurkan satu tasdid atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka bacaannya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa enggak ada tasdidnya, enggak iya, itu berarti dia buang tasdid. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Fatihahnya batal, sholatnya batal. Membuang satu tasdid berarti membuang satu huruf. Makanya baca Fatihah harus betul. Jangan mengganti huruf atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Bedakan antara ha dengan ha. Alham itu berarti pakai ha. Alham pakai ha hurufnya. Harus belajar. Baca bahasa Inggris bukan main pandai, baca Fatihah tergagap-gagap. Nah, apa nanti di alam kubur, what is your name? Gitu malaikat, gitu. What is your God? What is your religion? Gitu tanyanya. Nah, baca Fatihah tak bisa, macam mana nak menjawab nanti pertanyaan di akhirat, di alam kubur. Akhir hayat macam mana orang nak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyebut Allah aja tak betul, susah, tak pas. Lidah tidak terbiasa digunakan untuk berzikir. Jadi latahnya ini sudah latah-latah. Kata pula latahnya tak terbiasa untuk berzikir, gunakan untuk berzikir. Astagfirullahaladzim, latahnya astagfirullah, katakan takajud, kata-kata astagfirullahaladzim. Terbiasa-biasakan lisan untuk berzikir, sehingga di akhir hayat itu orang di dalam suasana yang sangat mencengkam. Maka orang tuh kalau udah refleks, itu suatu yang biasa dibaca itu yang mudah. Kalau dia tak biasa berzikir, susah dia nak sebut la ilaha illallah. Kalau dia dah biasa sesuatu menyekam la ilaha illallah, otomatis. Jadi kita biasakan untuk berzikir. Macam Fatihah apa? Ya kita betulkanlah bacaan kita. Masa ilmu dunia bukan main pandai. Baca Fatihah tak betul, kau habiskan untuk apa umurmu di dunia nih? Itu jangan kayak gitu. Sementara yang menyelamatkan kita itu nanti di akhirat itu Al-Fatihah, bukan bagaimana kau fasih berbahasa Inggris. Gimana Bang? Maksudnya? Disambung. Boleh. Secara hukum tajwid boleh. Cuma sunnahnya Rasulullah SAW itu kalau sholat satu ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ada yang mengatakan satu ayat, ada yang mengatakan dua ayat. Kalau Imam Syafi'i berarti dia ikutnya tadi dianggap menjadi satu ayat karena bismillahnya termasuk. Nah, bismillahnya termasuk. Orang yang menyebutkan bismillah termasuk berarti ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat. Kalau tidak berarti ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang lain. Nah, jumlahnya ya tetap sama. Jadi bukan harus, sebaiknya satu-satu. Tapi kalau nanti digabung, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Amin. Sah? Ya. Jadi fikih gini Pak, makanya kita yang afdal potong maksud satu ayat ikut Nabi. Cuman kalau orang nak imamnya pakai ilmu murni, ilmu tajwid, itu sah. Kalau afdal tidaklah. Sah, batal tidak. Nah, gitu. Karena memang kalau secara tajwid boleh digabung, disambung boleh. Nah, cuma kadang-kadang menjadi satu kebiasaan. Jadi kapan kita ini nak ikut Nabi? Waktu sholat aja tak ikut Nabi. Walaupun itu sifatnya tidak dosa, walaupun napas kau panjang, tapi kenapa sih satu-satu? Al-Quran sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapalah tambahan waktu kalau disambung sama dipotong? Ketika kita baca gitu, apa rasa? Nabi dulu baca gini, nyambung kita dengan Rasulullah, kan gitu. Nah, tapi kalau kita umpamanya kita baca langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hati ini nomor satu, panjang nafas aku. Satu, udah tak bagus. Kalau tidak. Ini aku paham tajwid, makanya aku langsungkan cara bacanya gini. Hati ini ada susah, kadang-kadang terganggu oleh entah ujub, entah riya, entah apa, terkena. Maksudnya gitu kan, perlu menyelamatkan hati juga. Tapi kalau secara ininya sah, tetap sah. Tapi tak semuanya juga lah, orang itu tergantung hatinya masing-masing. Tapi mungkin suatu keadaan mungkin disambung. Mau disambung potong-potong, 2 ayat, 3 ayat, boleh. Langsung juga boleh. Boleh toh Pak, boleh, bukan afdal. Boleh bukan afdal. Wallahu a'lam. Gitu. Ya. Ya. Ya banyak, memang banyak. Ya. 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 Ya memang. Tinggal masalah yang afdol atau yang tidak afdol. Apanya?
Sebetulnya asal afdolnya sholat itu, yang intinya sholat itu di khusyuk sebetulnya. Intinya itu di khusyuk. Kadang-kadang itulah kita ini masih awam. Sholat kita ini masih kecampuran nafsu. Nak cepat selesai. Apa tak nafsu? Ya kan? Sholat tapi kita masih kecampuran nafsu. Nak cepat selesai. Apa tak nafsu tu? Nafsu dikira apa? Cuma urusan perempuan aja. Nafsu sholat. Biar cepat selesai. Nafsu juga nak cepat istirahat, nak cepat nafsu. Itulah kita orang awam. Tapi kalau masya Allah, ya mungkin pelan-pelan lah. Kadang-kadang gini mengimami orang awam juga ngimbangin juga. Karena yang depan nih baca dia slow, yang belakang nih kemana-mana otaknya nih. Lambat kali Ustadz nih, aku tak mau terawih sini lagi lah. Kadang tambah kacau. Masalahnya kadang orang ini derajat keimanannya ini berbeda-beda. Itu yang masalah. Iya, iya, betul. Iya, iya. Apa nak bikin imam muda sama imam tua nih? Kacau lagi nanti. Iya, iya. Apa? Iya. Iya. Iya, iya. 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 Nah itulah, jadi masalahnya gitu Pak tadi. Imannya makmum ini beda-beda, imannya ini beda-beda. Nah ini masalahnya kan, ada yang nak lamet, enak, ada nak cepat, ada jadi imam ini susah, taruh tengah-tengah. Gimana? Perbedaan ini ada dalilnya. Dalil. Dan di antara perbedaan ini dalil mana yang lebih sahih? Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Macam mana salat Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu-satu. Kemudian ulama membahas, ada lagi kaidah-kaidah Al-Quran, boleh biasanya dibaca wasol tuh boleh. Tetapi itu wasol ini langsung gitu bang, macam tadi boleh. Tapi yang afdal mana? Ikut Nabi. Gitu. Itu yang dalilnya yang kuat. Tentu ikut Nabi yang bagus. Oke. Tapi itulah tadi kadang-kadang keadaan dan berbagai macam keadaan orang makmumnya juga. Itu yang membuat ada yang laju, ada yang tak laju, ada yang cepat, ada yang kilat khusus. Kan ada 7 menit selesai. Ini tarawih apa benda pun tak tahu. Kacau memang. Wallahu a'lam dah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala salatalahu in ta'ammada wa illa wajaba alaihi adatu. Kalau orang membaca Fatihah, dia tertinggal satu huruf atau satu tasdid atau mengganti huruf tapi tidak sengaja, salatnya tidak batal, cuma diulang lagi. Bacaannya diulang lagi. Kalau disengaja, salatnya batal, tidak sah. Kalau tak sengaja diulang lagi bacaannya. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha ala nazmi al ma'ruf wa yajibu aidan mualatuha bi ayyasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanaffus. Kemudian membacanya itu wajib tertib. Jangan tak tertib. Dibolak-balik ayatnya. Memang dibaca semua tapi dibolak-balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dibolak-balik itu tidak sah. Walaupun ayatnya dibaca semua tak sah. Harus tertib seperti Fatihah. Kemudian lagi wajib juga mualah. Mualah ini apa? Langsung. Jadi membaca ini langsung, berhentinya hanya sekedar bernapas. Kalau dia berhentinya lama, tidak sah, harus diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang napas itu begini aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu napas saja. Tapi dia ketika bunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam dalam nyari kunci rumah dia. Mana tadi ke? Mana ya? Lama berartinya ini lama tak boleh. Hah? Itu mat lain itu maksimal 6 harakat. Ya, 6 harakat. 6 harakat boleh, tapi jangan melampaui batas. 6 harakat itu lumayan panjang. Boleh. Jadi begitu juga, jangan berhenti terlalu lama. Kalau berhenti dah terlalu lama, entah apa dia ngelamun, entah apa, ya ulang lagi lah Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar apa yang memisah itu hanya nafas saja, yang nafas. Ya. Bersamaan. Aminnya imam, aminnya makmum, aminnya malaikat bersamaan satu waktu. Jangan imam dulu atau kita dulu atau malaikat dulu. Jamaah apalagi budak-budak. Amin kata dia. Kacau lah, orang dah diamin duluan, selesainya paling akhir. Bapak budak pun gitu juga. Ini kan bapak budak kacau nama dia nih. Ya. Jadi apa? Ngimbangin imam lah. Pantasnya gimana? Atau imamnya juga toleransi lah sikit. Kira-kira makmum ini dia aminnya agak cepat, dia cepatkanlah sikit. Janganlah sengaja aku nak lambatkan, biar imam makmum dulu, jangan. Jadi biar bersamaan dapat fadilah bersama. Jadi usahakan aminnya makmum sama dengan imam, itu fadilah tersendiri. Nanti sama dengan aminnya malaikat. Jangan duluan. Ya. Sebagian jamaah itu dia tidak melapaskan kata amin dalam arti itu entah jamaah, saya tak tahu ikut pendapat siapa. Kau tak tahu. Yang jelas Rasulullah dan sahabat itu baca amin. Ada memang sahabat yang tak mau amin ni waktu apa? Sahabat, astagfirullah. Orang-orang ni kunut atau apa yang tak mau amin. Ketika salat Jumat atau apa tak mau diamin, katanya. Doa tak mau amin. Gimana? Jangan diikutlah amin lah kita. Kita amin, imam amin, malaikat bersamaan, ini ada fadilah luar biasa, ya. Ya kadang-kadang makmum ni yang repot ni kadang imam tidak mengkondisikan Fatihah si makmum. Ya karena memang berbeda pendapat. Memang apa namanya? Kalau yang mewajibkan makmum baca Fatihah itu ya tempatnya yang asli itu setelah imam. Imam tu setelah Fatihah tu selesai, dia diam dulu, jangan langsung baca surat, biar makmum baca dulu. Dia selesai atau kira-kira selesai, dia mulai. Kalau umpamanya sebelumnya sah saja, kalau sah saja. Ini yang repotnya ini kan ketika memang
kita mengikuti pendapat yang makmum juga wajib baca Fatihah. Nah, itu imam harus mengkondisikan, kasih waktu jedalah, ya kan? Nah, kalau pendapat yang mengatakan makmum ikut Fatihah imam maksudnya sudah ditanggung oleh imam, itu tak kisah. Imam itu nak waladhdallin amin langsung baca surat tak kisah. Memang makmum hanya mendengarkan saja. Ini beda pendapat juga ulama juga. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Fatihah. Imam Malik mengatakan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Makmum dengarkan saja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau Quran itu dibaca dengarkan. Nah, semuanya ada dalilnya, jadi repot. Imam Malik pakai dalil Rasulullah SAW pernah habis sholat balik ke belakang. Siapa tadi yang balapan dengan saya bacaannya? Kata Rasulullah. Saya baca kok kamu baca juga. Maksudnya gitu. Nah, itu dijadikan dalil Imam Malik, berarti makmum tak saya baca. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i pakai yang lain, dalil yang lain yang mana makmum itu membaca. Jadi intinya gini, kalau nak baca tempat yang sebetulnya setelah imam. Kalau memang imam tak kasih tempat, amin langsung dibaca surat, macam mana nih, tabrakan. Jadi kita nak betulkan dia pun kita tak bisa, kita konsentrasi dengan bacaan kita. Imam salah kita tak bisa betulkan, dibaca qul huwallah salah aja kita tak bisa betulkan, kita konsentrasi ke itu masalah. Nah, itu masalah. Sebenarnya imam kalau gitu dikasih jeda. Kalau umpamanya kok baca macam bersamaan, ya secara fikihnya ya sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau afdolnya wallahu alam, ya, afdolnya wallahu alam, ya. Karena kalau menurut ini memang setelahnya. Kalau sah-sah dan tidak batal. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Daripada aku tak baca nanti orang tuh waladhdallin amin langsung dibaca. Atau yang itu di situ. Tapi kesimpulannya mau dibaca kapan saja sah, tetap sah dan tidak batal. Cuma masalah afdolnya wallahu alam gitu ya. Itu intinya gitu. Jarang. Memang. Memang. Makanya orang kalau nak ikut mazhab Syafi'i harus intidhar, kecuali ikut mazhab Maliki langsung waladhdallin amin langsung. Kalian tak usah baca, aku dah bacakan Fatihah, didengarkan saja belakang. Isinya gitu. Jadi dia tak pakai intizar. Nah, ini contoh. Saya kalau memang dah gitu ya sudah, terpaksa nabrak sana baca surat, sini baca Fatihah. Ini begitu. Itu pun sebetulnya jadi masalah sebenarnya. Jadi tak nyaman sholatnya, kurang nyaman. Wallahu a'lam. Kalau sah tetap sah. Nah, itu deh. Iya. Apa dia? Yang tidak diperbolehkan mendahului imam itu fi'li, gerak. Gerak. Kalau masalah bacaan ini tidak wajib, maksudnya. Masalah bacaan, karena bacaan ini pelan. Kita nih, pokoknya dia baca Fatihah. Aku kalau ini imam ini langsung dia baca Allahu Akbar kabira lama baca Fatihah. Ya tapi pelan. Kalau takbir tak boleh, kecuali takbir tidak boleh mendahului, sama batal salatnya. Kalau masalah bacaan tuh boleh, boleh. Boleh. Karena tadi itulah mengkondisikan repotnya. Tapi sebetulnya ya setelah imam. Kalau cuma masalah boleh. Jadi jangan bilang boleh itu berarti bagus. Boleh itu hanya sekedar boleh, jangan diartikan bagus, payah pula nanti. Oke. Maksudnya tak batal lah intinya, maksudnya gitu. Kita lanjutkan. Kemudian fa in takhalala dzikru baina mualatiha qata'aha illa ayatalla ka dzikru bi maslahatis shalah kata minil ma'mum fi asna'i fatihatihi. Juga ketika baca Fatihah tidak boleh disela-selai dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tiba-tiba ada azan masjid sebelah. Entah azan tahu enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tambah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. Enggak boleh. Ada betul dia solat dia pas azan kan?
Ini satu catatan Pak. Ini perlu saya ingatkan. Ini kasus sholat Jumat. Sholat Jumat banyak orang yang sholat sunnahnya nih nunggu azan selesai. Sholat Jumat jangan disamakan dengan sholat fardu biasa. Maksud saya gini, contoh. Bapak sholat Isya, ya. Bapak sholat Isya, Bapak masuk ke masjid, sedang azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kan berdiri, masih nunggu azan selesai kan? Iya atau tidak? Tapi ini tidak untuk sholat Jumat. Jadi kalau lah masuk ke masjid, ini khatib naik atas mimbar, muadzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Ini jangan nunggu azan selesai, sholat langsung kalau nak sholat sunnah. Kenapa? Setelah azan langsung khutbah, wajib mendengarkan. Kalau habis Isya, sholat Isya mana ada khutbah? Mana ada khutbah? Kita nak qomat Isya khutbah dulu? Tak ada. Mendengarkan khutbah tu wajib. Jadi kalau untuk sholat Jumat, kalau yang pas masuk nih pas azan langsung sholat sunnah. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, azan selesai, khatib mulai, kita dengarkan. Ini tak nunggu azan selesai, khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai, alhamdulillah, dia baru Allahu Akbar, mulai dia. La ilaha illallah. Salah ini. Ya. Sholat fardu azan berlangsung, mana kita datang langsung sholat boleh? Sholat fardu, maksudnya Isya. Sholat fardu. Kan azan. Mau datang dia langsung sholat dulu. Kalau sah saja, tak ada masalah. Cuman karena ini kan sifatnya bukan seperti sholat Jumat, ya, bukan seperti sholat Jumat. Jadi bagusnya ya dengarin azan, jawab azan. Kalau sholat Jumat ini jawab azan hukumnya sunnah, dengarkan khutbah hukumnya wajib. Engkau ngambil sunnah, wajibnya kau tinggalkan. Gitu toh, bisa dipahami toh ya. Jadi dia berdiri dulu nunggu azan selesai, jawab azan dulu. Setelah itu mulai disuruh dengarkan khutbah, dia tambah sholat. Bahkan ada ulama mengatakan kalau khatib sudah di atas mimbar tidak ada sholat sunnah, langsung duduk. Ini malah dia sebetulnya ada kesempatan dia untuk sholat, malah tidak digunakan. Nunggu nanti mulai khutbah baru aku sholat. Kan bertabrakan dengan pendapat imam yang mengatakan kalau anda masuk ke masjid, khatib sudah masuk di atas. Ini ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan khatib naik di atas mimbar, orang masuk ke masjid, sholat sunnah. Imam Malik mengatakan tidak ada sholat sunnah ketika khatib di atas mimbar, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kau sholatmu sholat sunnah, dengarkan khatib, ini hukumnya wajib, masuk langsung duduk. Ini oke. Sekarang yang aneh itu tadi, dia masuk belum khutbah, dia nunggu khutbah baru dia nak sholat. Ini kan salah, kena dua jadinya. Kenapa mereka melakukan demikian? Mohon maaf, karena ketidaktahuan, karena disamakan dengan azan-azan sholat 5 waktu. Azan sholat 5 waktu tentulah azan zuhur kau masuk lagi azan, tak masa kita bisa Allahu Akbar, tunggu azan selesai baru sholat qobliyah. Kan gitu. Ini perlu diperhatikan. Ini banyak sekali. Itulah kadang-kadang saya tuh kadang-kadang tuh nengok banyak berdiri ketika nak khutbah mulai baru dia Allahu Akbar, semuanya ramai-ramai. Jangan gitu. Ya, silakan. Ya. Setelah azan khatib langsung berkhutbah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib gitu. Masalahnya di situ. Kalau sholat 5 waktu memang harus gitu. Sholat 5 waktu nunggu kita azan selesai baru kita sholat sunnah. Beda dengan khutbah nih. Khutbah ini wajib kita dengarkan. Kan bahkan ulama mengatakan kalau dah khatib atau kau tahu sholat sunnah, kita malah nak mulai pula. Kan? Iya. Iya.
Apakah sholat sunnah qobliyah Jumat itu ada? Ya. Kadang-kadang kita lihat itu, saya pun tak tahu tahapannya orang yang sholat. Begitu selesai habis, dua muda berdiri sholat sunnah. Ya. Kita mau tanyakan kita Ya. tapi kalau seandainya dia sholat taubat, lumayan. Ya. Tapi kalau katanya dia sholat qobliyah Jumat kan? Ya. Jadi masalah lagi. Ya. Apakah sholat sunnah qobliyah Jumat ini memang ada? Dah, saya oke, kita kembali ke Jumatan dulu tak apa ya. Oke. Sekarang begini, satu jawaban. Masalah penamaan qobliyah Jum'ah ini ikhtilaf. Ikhtilaf dalam arti ada ulama yang mengatakan iya karena mengganti zuhur ada qobliyahnya, Jumat berarti dikasih qobliyah. Dah. Berarti ada yang tidak mau. Oke, sekarang sudah. Umpamanya kita tak usah kasih nama. Salat sunnah lillahi ta'ala, pokoknya 2 rakaat. Contoh, salat sunnah 2 rakaat. Sekarang begini, boleh tidak? Setelah azan tuh kita salat sunnah 2 rakaat. Kalau seandainya khatib belum naik, maka kita harus utamakan. Ya. Kalau kita dengan niat, setelah obat kita kan tahu. Ya. Kalau itu namanya, tapi kalau niatnya qobliyah, Ya. ya sama dengan ini supaya yang mau kita tadi, tentang sama dengan kaitannya dengan obat. Ya. Tapi besar ulama pada 14. Saya juga banyak sama begini sama obat. Tapi itu Kalau 13 dan 18 tuh bedanya cuman yang 13 tuh tumak ninah dihitung satu. Tumak ninah waktu ruku, tumak ninah waktu itidal, tumak ninah waktu sujud, tumak ninah duduk antara 2 sujud. Ini kan 4 nih. Dihitung 1 tumak ninah. Kalau yang 18 gitunya tumak ninah waktu ruku 1, tumak ninah waktu sujud 1, tumak ninah waktu itidal 1, makanya jadinya 18. Itu enggak ada beda sama sekali. Cuma masalah itunya saja. Nah, oke, saya selesaikan. Jumat. Ya. 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 Tahiyat. Ya, jadi begini Pak. Jadi begini sebetulnya. Dulu kita harus kembali ke dulu. Di zaman Rasulullah SAW, Jumat itu azannya memang cuma 1. Yang membuat azan 2 itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kita nak pakai bahasa keras ini bid'ahnya Sayyidina Utsman. Jadi jangan bilang kalau yang Nabi tak bikin berarti neraka jahanam, berarti memasukkan Sayyidina Utsman ke dalam neraka. Intinya kita boleh pakai pendapatnya Sayyidina Utsman. Gini, di zaman Rasulullah SAW, Jumat itu azannya cuma 1. Kapan? Ketika khatib ini naik ke atas mimbar baru azan. Itulah azan di zamannya Rasulullah. Bukan waktu masuk sholat terus baru naik, tak. Khatib naik ke atas mimbar, azan itu azan di zamannya Rasulullah. Nah, sekarang praktiknya begini. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat nih sebelum azan nih dia datang ke masjid sholat sunnah apa tidak? Kira-kira masuk ke masjid ini Pak? Salat sunnah kan? Sahabat apa tak? Tentu dia bersih-bersih apa masuk ke masjid, tentu dia salat sunnah. Dah rapi semuanya. Selesai rapi, duduk bagus, khatib naik atas mimbar. Zap, naik ke atas mimbar baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah selesai, sahabat berdiri lagi? Tidak ada berdiri lagi. Tidak ada, langsung khatib naik atas mimbar. Kita yang kita lakukan sama apa tidak? Kita melakukan sholat sunnah itu posisinya sama seperti sahabat. Dalam arti apa? Sebelum khatib naik atas.
Maksudnya sebelum azan di zaman Rasulullah. Kita sholat sunnah kita setelah azannya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Iya. Jadi sholat Jumat ya. Ah. Saya kan datang masjid, terus sholat tahiyatul masjid. Setelah azan saya tak sholat lagi. Apakah tahiyatul masjid mengganti sholat sunat? Apa itu? Sudah masuk waktu belum? Kalau belum masuk waktu tak termasuk. Kalau nak mengikut pendapat ada qobliyah masjid, qobliyah Jumat yang ikut ulama mengatakan ini kalau zuhur ada qobliyahnya, ketika ini Jumat berarti ada qobliyahnya. Ada hadis Rasulullah SAW, ma bainal adzanaini salatun, kata Rasulullah. Antara dua azan ada salat sunat, kata Rasulullah. Ini hadis. Antara dua azan maksudnya apa? Antara azan sama iqomat mesti ada salat sunnah. Makanya qobliyah maghrib para sahabat pun sholat. Cuma kebanyakan ada sebagian orang nih begitu la ilaha illallah langsung qomat. Kata waktu dia pendek. Tosa gitu. Para sahabat ada hadisnya ketika azan maghrib selesai mereka cepat-cepat lari ke tiang-tiang sholat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Para sahabat. Memang Nabi tak ada. Nabi rumahnya kan dekat dengan masjid itu, datang langsung qomat. Jadi itu dalilnya begitu. Sahabat min kibaris sahabah, sahabat yang besar-besar itu setelah azan maghrib sholat sunnah. Jadi ada orang bilang ini tidak ada, Nabi tidak melakukan. Kalau dari nabinya memang dicari hadisnya tidak ketemu. Tapi kita kan nengok sahabat, Nabi itu rumahnya dekat masjid. Bisa jadi dia sholat di rumah, datang ke masjid langsung qomat. Bisa jadi. Tapi intinya apa? Para sahabat yang besar-besar itu sholat sunnah qobliyah maghrib. Walaupun karena itu isinya yang dari Rasulullahnya tak nampak, maksudnya tak ada kepastiannya, maka hukumnya pun tidak sunnah yang muakkadah, sunnah yang ghairu muakkadah, tapi boleh dilakukan, bukan harus ditinggalkan. Apalagi maghrib kita ini kayaknya karena hitungannya detail, masih terang pun kita sudah azan. Kalau zaman Rasulullah kan pakai mata nengok, dah tenggelam, tentu lebih gelap posisi kan. Nah kalau kita kadang tak terang, kita dah sholat. Tak salah, sholat ringan tak ada masalah, boleh. Kita kembali lagi tadi ke Jumat dulu, ya. Sholat sunnah kita ini setelah azan pertama, bukan setelah azan kedua, yaitu setelah khatib naik di atas mimbar. Berarti posisi sholat sunnah kita sama dengan sahabat. Bedanya para sahabat sebelum zamannya Sayyidina Utsman itu dia sholat sunnah dulu, tak ada azannya. Tapi setelah zaman Sayyidina Utsman bikin azan dulu, ada azannya. Antara dua azan ini dikasih sholat sunnah. Tapi setelah azan yang di atas mimbar, tidak ada, kita pun tidak bikin itu sholat sunnah. Berarti kan sama. Kecuali khatib di atas mimbar, la ilaha illallah, jamaah berdiri semua, khutbah sendirian. Ini apa pasal orang-orang ini berdiri semua sholat sunnah ini? Ini bid'ah ini. Itu dia. Apa? Di Banten itu memang bukan masjid, ya masjid tak besar lah. Mereka kan bisa Jumat pakai azan 2 kali, tapi tidak pakai naik mimbar, tidak ada ceramah. Apakah ini menjadi sholat sunnah atau tidak? Macam mana nih tak ada ceramah, azan 2 kali, tak ada khutbah? Jadi sholat Jumat itu kan, hari Jumat ini kan sholat Jumat pakai azan, tapi tidak ada ceramah, tidak ada khutbah. Terus? Tapi ada sholat Jumat lagi bilang. Jadi azan 2 kali langsung qomat. Azan ya, azan sekali. Habis itu azan lagi. Azan lagi langsung sholat. Itu Jumatan model mana? Ngigau tuh. Kok Jumatan di mana? Masjid mana? Di Balaraja. Di mana? Di Balaraja. Indonesia bukan tuh? Iya. Waktu habis, Pak. Waktu habis. Kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.